Sahabat PWI, sebentar lagi kita akan menyaksikan live podcast PWI Bisa bersama Kapolres Musi Banyu Asin, AKBP Siswandi SIK SHMH, didukung oleh Mubanet, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyu Asin, Dinkominfo Kabupaten Musi Banyu Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast PWI Bisa, bicara santai, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Selamat pagi, dan pagi hari ini sangat luar biasa. Jay kedatangan tamu orang nomor 1 di jajaran Polres Musi Banyu Asin. Selamat pagi Bapak AKBP Siswandi SIK SHMH. Luar biasa, luar cerah sekali Pak. Alhamdulillah diberikan berkah nikmat imur yang luar biasa. Sampai hari ini bisa terus semangat. Iya. Selamat pagi juga. Ini Bung Indra yang di samping. Ini statusnya apa yang di samping, Ini Pak? statusnya staf khusus. Staf sus Bapak Kapolres. Staf khusus Ya, Bapak berarti Kapolres harus ya. ada uang lemburnya juga lah ya. Waduh. Insentifnya juga ada ya, Bre. Iya, sangat luar biasa. Pak Kapolres, Iya. kalau dilihat tugas Polri ini semakin lama semakin berat. Kalau kami dari kaca PWI Musi Banyu Asin. Ini banyak sekali terobosan-terobosan yang sudah diteluskan dari Kapolri sendiri sampai ke jajarannya di Polres Musi Banyu Asin. Mungkin apa saja sih instruksi Kapolri yang harus dilaksanakan di Polres Musi Banyu Asin, Pak? Ya, terima kasih Om Jai. Hmm. Alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menghadiri undangan podcast. Walaupun di sela-sela kesibukan saya, alhamdulillah waktunya ada 1 jam. Dan kemungkinan nanti jam 10 saya diundang oleh masyarakat di RT RW dekat Polres. Ya, Jumat curhat. Nah, ini salah satu terobosan kita juga. Ini instruksi dari Bapak Kapolri. Bahwa setiap hari Jumat semua Kapolda, semua Kapolres, Kapolsek, jajaran itu pelaksanaan kegiatan Jumat curhat. Jadi menampung semua ya tuh keluhan, aspirasi masyarakat terkait dengan Kamtibmas. Alhamdulillah ini sudah berjalan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Kemudian tentu ada hal-hal yang bisa kita tangani, ada juga hal-hal yang belum bisa kita tangani karena ini menyangkut dengan kolaborasi kita dengan pemerintah kabupaten. Jadi Jumat curhat itu kalau dilihat di akun Pak Kapolres ini ada tukang ojek kemarin tukang ojek, ada juga dengan ibu-ibu di lapangan waterfront. Itu seperti apa Pak Kapolres antusias masyarakat terhadap Polri sendiri? Jadi gini, Bapak Kapolri melakukan kegiatan-kegiatan ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat. Tentunya kita tahu bahwa pada tahun 2022 kemarin, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri hampir 84%. Ini suatu rekor yang luar biasa untuk kementerian dan lembaga. Polri salah satunya. Ini grade-nya udah menyamai lah kepercayaan kepada TNI ya. TNI yang pertama, kita yang kedua. Kemudian setelah bulan Juni, bulan Juli, bulan Juli itu terjadilah permasalahan-permasalahan di tubuh Polri seperti kasusnya Pak FS, kemudian Pak TM, kemudian kasus Kanjuruhan, dan itu semua topiknya tentang Polri, topiknya tentang perilaku Polri secara umum. Betul. Sehingga dari bulan Juli sampai bulan September kalau tidak salah ya, itu tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini sudah turun drastis. Dari 84 turun menjadi 54. Bukan. Bayangkan luar biasa. Dalam artian tingkat kepercayaan itu terhadap oknum atau institusi, karena kita lihat kan cuma oknum sebagian kecil itu, tapi kok efeknya itu besar begitu, Pak Kapolres. Bang Jai, ini menyangkut dengan kepemimpinan. Pimpinan sebagai tauladan. Betul. Kemudian oknum ini kan tidak terlepas daripada jabatan. Apakah itu dia bintara, apakah itu dia perwira tinggi, yang notabene ya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu kan.
penilaian masyarakat adalah satu yang berbuat semuanya pasti akan berdampak kepada organisasi. Jadi satu titik betul noda rusak susu sebelanga. Nah, ini tugas kita semuanya. Tugas ya insan Polri yang ada di seluruh Nusantara untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimana caranya? Nah, ini kita sudah melakukan program-program itu melalui instruksi Pak Kapolri. Bagaimana kita bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat dengan cara apa? Ayo sama-sama kita tebarkan kebaikan. Iya, ya. Betul. Selama ini yang menjadi mohon maaf nih, fokusnya masyarakat komplain-komplain itu terhadap pelayanan Polri. Pelayanan Polri. Pertama kali terutama di lapangan ya. Iya betul. Di lapangan seperti pungli di jalan, kemudian sikap arogansi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Ini yang menjadi prioritas Pak Kapolri. Ini harus segera dihilangkan. Iya. Dan sudah ada instruksi siapa yang melanggar langsung dilakukan tindakan tegas. Ini sudah berjalan sampai saat ini. Tentunya Polri tidak terlepas ya daripada kalau di lapangan itu tentu kita tidak bisa mengawasi ya. Betul. Tidak bisa mengawasi, seorang Kapolres tidak bisa mengawasi sampai ke level pospol yang ada di wilayah kecamatan ataupun kelurahan sampai ke desa-desa. Tentunya di situ ada seorang perwira. Perwira lah yang nanti bisa mengawasi, mengendalikan daripada anggotanya di lapangan. Dan kita sebagai manajerial ya cuma hanya bisa menginstruksikan bahwa ini loh yang benar, ini yang salah. Ya, ini setiap hari kita sampaikan kepada anggota. Setiap hari itu dilakukan Pak Kapolres. Kita peringatkan, ingat, cerewet. Jadi setiap apel itu pasti agenda itu pasti rutin. Ingat ya, pengalaman di Polda sebelah, Polres sebelah, jangan sampai terulang kembali. Betul. Ya. Saya bersyukur. Saya 1 tahun 8 bulan di Prabu Muli. Alhamdulillah situasi Kamtibmas luar biasa kondusif. Pengalaman yang saya bawa dari Prabu Muli ke Musi Banyuasin. Kita tahu Musi Banyuasin ini luas wilayahnya luar biasa. 13 polsek, 15 kecamatan. Tentunya dengan jumlah personil kita 640. Tentu tidak bisa mengcover seluruh wilayah. 14.265 km persegi. Kalau misal diputari bisa 3 hari. Nah, ini menjadi problem kita sebenarnya. Tapi tidak masalah dengan jumlah personil yang sedikit, tidak ideal, kita maksimalkan. Ya, pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi kembali lagi, Om Jai terkait dengan kita kembalikan rasa percaya masyarakat kepada Polri untuk Polres Musi Banyuasin. Ya, setelah ada instruksi dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, selama kurun waktu kalau tidak salah bulan Oktober sampai dengan Desember. Alhamdulillah, yang dari 54% ya secara nasional. Bertahap pada bulan Desember kemarin ya secara evaluasi dari Bapak Kapolri bahwa kita sudah mencapai nilai 68,9%. Alhamdulillah naik. Itu kenapa? Karena kita berbuat semuanya dari Sabang sampai Merauke, semuanya polisi Republik ini ya hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanannya. Tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang, tidak ada lagi peristiwa-peristiwa viral terkait dengan tupoksinya Polri. Alhamdulillah. Ini yang menjadi tugas kita bersama ya. Kita tetap konsisten menjalaninya sehingga masyarakat ini ya bisa nyaman dengan adanya Polri gitu. Ya, izin Pak Kapolres. Kalau Musi Banyuasin luas wilayah sangat luar biasa. Kalau dikelilingi memang benar itu 3 hari. 3 hari 3 malam belum bisa. Ya betul. Selesai dikelilingi dengan personil pos-pos yang sedikit dan Polri itu berbanding 400 sangat luar biasa. Saya lihat ada beberapa spanduk yang dibuat dari ini nggak tahu instruksi dari mana, ada dari Kapolri atau dari Sumsel atau dari Polres Musi Banyuasin, itu lapor polisi. Betul. Nah, itu seperti apa Pak Kapolres? Jadi kan sudah kita lihat kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap institusi jadinya bukan oknum ya. Sehingga
pelayanan dan sebagainya itu harus ditingkatkan. Setelahnya ada lapor polisi. Seperti apa respon masyarakat terhadap itu tadi Pak? Oke, ya ini kan terjadi degradasi penurunan kepercayaan. Betul. Masyarakat terhadap Polri. Tentunya masing-masing Kapolda punya cara dong. Ya, betul. Bagaimana bisa mengembalikan kembali. Salah satunya adalah Banpol, bantuan polisi. Jadi polisi ini hadir pada satu saat tertentu masyarakat membutuhkan, dia hadir. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan nomor bantuan polisi. Apapun peristiwa yang terjadi di masyarakat, sekecil apapun peristiwanya, pasti nanti kita akan respon cepat. Nah, ini sudah berjalan. Beliau menjabat, Bapak Kapolda, Pak Rahmat Wibowo. Banpol ini sudah diterapkan juga di Polda Jambi. Nah, Polda Jambi setelah dievaluasi ternyata tingkat kepercayaan masyarakatnya dibandingkan dengan Polda Sumsel itu lebih bagus Polda Jambi. Salah satu indikatornya adalah dengan adanya Banpol ini, bantuan polisi dengan nomor HP yang sudah tertera di situ. Yang sudah di. Betul. Nah, ini kan tersistem. Tersistemnya gimana? Saya mendapatkan langsung informasi dari masyarakat, pengaduan, pelaporan. Pak Kapolda juga sama mendapatkan pengaduan ataupun laporan masyarakat. Itu semuanya dari tingkat Kapolda, Kapolres, Kapolsek sampai Pospol. Semua mendapatkan itu. Dan para kasat operasional. Nah, ini segera dalam waktu 30 menit harus segera ditindaklanjuti dan direspon dan dilaporkan kepada Kapolda. 1 kali 24 jam. Enggak, 30 menit. Kalau untuk Polres Musi Banyuasin, untuk ini untuk Banpol untuk 1 kali 24 1 kali 24 jam tidak istirahat. Makanya apapun keluhan masyarakat tetap kita terima. Mau itu jauh 5 jam, 6 jam perjalanan dari Polsek, tetap kita harus jalan ke sana, kita konfirmasi kepada pelapor apakah benar laporan atau tidak atau prank. Kita pastikan. Kalau memang iya, langsung ke lapangan. Berdasarkan data itu sudah berapa banyak Pak Kapolres? Banyak. Sudah masuk di laporan ke ini sudah berjalan sendiri ya? Mulai dari bulan Oktober akhir sampai dengan bulan Januari. Kalau tingkat Polda 2 ribuan ya, 17 Polres, kabupaten kota, ribuan. Kalau untuk Polres Musi Banyuasin mungkin kira-kira saya itu 500 sampai 600. Masuk laporan mungkin sampai 1000 mungkin sampai dengan untuk hari sampai sekarang ini. Rata-rata satu hari ada 2, ada 3. Itu kan variasi. Ya laporannya tentang ini ada yang lucu-lucu juga laporannya. Coba gimana Ros yang lucu? Pacarnya nggak ada informasi, lapor kita kan. Padahal pacarnya di rumah mertua. Lapor nggak apa, nggak masalah. Harusnya ngelapor di off aja ya. Kita tetap tidak lanjuti. Ada lagi yang lebih lucu. Baru 2 hari kemarin. Laporan masuk ke saya yang melalui nomor Banpol. Lokasi kalau nggak salah Bayung Lincir ya. Nah, di situ masyarakat resah karena suara walet pada malam hari. Suara walet, burung walet pada malam hari. Kalau bisa disetel lagi suara walet itu hanya di pagi hari. Ya namanya walet, nggak bisa kita bina gitu kan, nggak bisa kita apelkan. Speakernya boleh ya. Nah, ini masyarakat seperti itulah yang kita harus respon. Ya kita sampaikan Bu, Pak, kalau ini kan namanya usaha walet. Tentunya kan nggak bisa kita intervensi gitu kan. Mau dikecilkan suaranya, namanya binatang. Nah itulah salah satu Salah satunya seperti itu. Mungkin ada nomor yang di samping Pak Kapolres ingin kawin lagi gitu. Banyak juga ya. Kasus-kasus selingkuh. Nah, tapi banyak sih yang masuk ke kita itu kalau persennya lebih banyak daripada yang lain masalah minyak. Jadi kita minyak putus dulu Pak Kapolres. Tradisional masyarakat. Sudah ada laporan 600. Itu lebih lah ya. 600 lebih Pak Kapolres. Lebih. Jadi setelah ada laporan itu yang mungkin bisa diselesaikan itu sudah berapa banyak? Dari yang sudah disaring, ada yang prank, ada yang lain sebagainya, itu berapa banyak? Alhamdulillah sampai saat ini kita nomor 1 sejajaran Polda Sumatera Selatan. Luar biasa. Ini ada rombongan juga semuanya biasa. Respon cepat karena kita tersistem juga. Pak Kasareskrim kemudian Kapolsek sudah komitmen 30 menit harus segera dilaporkan. Ini kan proses. Kalau misalnya pidana kan proses dia kan. Betul. Proses lidik lah, sidik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan secara tiba-tiba ada pelakunya itu langsung. Nah, itu pula
Ya, alhamdulillah semuanya kerja cepat, respon cepat. Berarti Harkantipmas ini bukan saja tugas pokok Polri, Iya. tetapi masyarakat juga berperan aktif. Betul. Nah, apakah penindakan-penindakan yang mungkin dilakukan oleh Polri itu dibantu oleh masyarakat? Apa saja yang dapat kami monitor bahwa salah satunya narkoba ya, Betul. yang dari laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh Polri, itu berapa banyak kasus yang sudah bisa ditangkap? Kalau kemarin ada banyak ya. ya, saya dengan adanya program Pak Kapolda melalui Banpol ini sudah banyak lah laporan masyarakat secara cepat kita respon dan kita ungkap, dituntaskan, sehingga banyak apresiasi dari masyarakat. Seperti karangan bunga di depan Polres itu kan? Iya, itu betul. sebagai Jadi, salah satu hasil dari Banpol itu. Kirain ada apa ya? Iya. Apa ada hajatan lagi? Hajatan apa? Ternyata ucapan terima kasih, ada yang penindakan. Iya, betul. Itu murni dari masyarakat. Murni dari masyarakat. Ada yang karena gini, Mas Aji ya. Karena untuk pelapor ini kerahasiaannya kita benar-benar tutupi. Nggak boleh gitu? ya. Apalagi kan laporan tentang narkoba. Itu benar-benar safety. Nggak boleh kita ya expose keluar. Jadi kan? masyarakat itu aman lah Pak. Aman. Jadi ya, mau melaporkan kapan saja kita siap untuk tindak lanjuti. Nggak usah takut ya, karena kita kan sudah terbuka eranya sekarang, digitalisasi. Apapun yang dikerjakan polisi bisa terviralkan. Iya, baik mungkin ada kinerja yang buruk diviral, yang baik juga diviral. Mungkin harus kita juga mungkin menghimbau juga pada teman-teman medsos ya, apabila hal yang baik mungkin kita harus sebarkan yang baik. Jadi harus kita viralkan. Harus ada berimbang. Oleh karena itu di podcast PWI ini kami apresiasi kinerja Kapolri sudah sangat luar biasa, mendapat kepercayaan dari masyarakat. Itu dari program dari Kapolda. Nah, di Polres Musi Banyu Asin banyak sekali sudah kami lihat ada Polres berimpak. Iya. Ada ngobrol santai. Ngobrol santai. Jumat curhat. Pagi menyapa. Itu bedah rumah kan ada juga ya? Bedah rumah itu Pak Kapolres, bedah rumah. Ada lagi. Mungkin banyak yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi ini hal-hal yang mungkin kita harus tingkatkan Pak Kapolres untuk masyarakat. Nah, untuk Jumat Berkah ini seperti apa konsepnya? Jumat Berkah ini ya, ya ini salah satu cara saya. Ini kan Jumat curhat ini beda ya. Iya, Jumat Berkah. Kalau berkah ini kita ada sedikit rezeki sumbangan daripada rekan-rekan yang di Polres, kita jadiin satu, kemudian kita belikan ya makanan lah ya, makanan, nasi bungkus atau juga perlengkapan untuk kebutuhan rumah tangga. Dan kita sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu, seperti ojek gitu kan, yang puyung-puyung objek, kemudian yang penyapu-penyapu jalan, kemudian pemulung-pemulung, kemudian warga miskin yang ada di sekitar kita. Itu ya sasarannya seperti itu kalau Jumat Berkah. Dan juga ini di ATM juga dari Mabes Polri. Oh, nggak usah berkah, kita Jumat curhat saja. Curhat ya. Curhat itu curhatnya masyarakat kepada Polri terkait dengan keluhan-keluhan yang selama ini masih mengganjal. Nah, inilah yang menjadi terobosan lah dari Bapak Kapolri agar kita bisa selalu dekat masyarakat. Karena kuncinya dekat dengan masyarakat. Iya, karena kalau kita jauh dengan masyarakat, waduh, mungkin tingkat kepercayaannya mungkin ya turun ya, nggak naik. Ya, oke, itu sudah jalan. Sudah jalan. Ada lagi. Sekarang instruksi dari Kapolri bahwa untuk segi penindakan tilang Pak Kapolres. Oh, tilang ya. Sepertinya ini ada juga mungkin di masalah oknum ya. Tadi langsung keseluruhan tidak mungkin. Saya ngomongnya oknum. Itu bertransformasi ke digital. Adanya Etli. Itu seperti apa penerapan Etli? Oke. Alhamdulillah. Kemarin ya kita sudah dapat hibah dari pemerintah kabupaten untuk membangun jaringan ETLE di wilayah hukum Polres Musi Banyu Asin. Ada 5 titik, 2 titik yang ada di jalur lintas timur, kemudian 3 titik di jalur lintas tengah. Dan tentunya ini tidak serta-merta langsung dioperasionalkan, tidak. Betul. Jadi kita perlu sosialisasi dan
bulan-bulan ini adalah bulan-bulan sosialisasi. Dan untuk tilang manual ini ada jukrah juga dari Mabes Polri untuk diaktifkan kembali. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak tersentuh. Iya, Betul. Kalau misalkan hanya mengandalkan etle, tentu masyarakat ini kan banyak sekali pelanggarannya. Dan itu pasti masyarakat pasti pada ya marah, kemudian kok saya melanggar, kan saya tidak merasa saya melanggar. Padahal di CCTV ya, di etle itu sudah menggambarkan bahwa kendaraan ini punya siapa, yang bawa siapa, udah gambar di situ. Tidak bisa mengelak. Nah, jadi tujuannya Mabes Polri untuk membuat etle ini agar antara Polri dengan masyarakat itu tidak melakukan transaksional. Ya, hubungan transaksional. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Nah, sehingga apabila melanggar itu langsung nanti diproses dari sistem, kemudian sistem itu nanti ada undangan khusus kepada masyarakat yang melanggar, bahwa mereka melanggar ini silakan bayar ke bank terdekat. Ada slip-slipnya itu. Yeah. Apabila tidak membayar, nanti pada saat mereka bayar pajak, bayar pajak itu sudah ada nanti di STNK-nya ataupun di mana ya, ada catatannya di situ bahwa mereka pada pelanggar ini pada hari Jumat misalkan jam sekian melanggar di jalan mana pelanggarannya apa, itu nanti langsung ditambah biaya pajaknya. Nah seperti itu nanti. Oh gitu. Iya. Oke. Baik, pemirsa di mana saja berada, terima kasih juga buat rekan-rekan. Kemudian Om Jai, saya satu lagi nih. Apa tuh? Mengawali tahun 2023. Tentunya Polri komitmen ya untuk menjadi polisi yang profesional, polisi yang baik, humanis di mata masyarakat, polisi yang bisa setiap saat hadir di tengah-tengah masyarakat. Yeah. Tentunya ini sesuatu yang harus kita lakukan sebagai insan Polri. Dan saya menginstruksikan kepada seluruh personil Polres Musi Banyuasin mengawali tahun 2023 ini, ya, zero pelanggaran sekecil apapun, Saya ingatkan, saya warning, kalian semuanya tebarkan kebaikan kepada masyarakat, apapun itu permasalahannya. Apakah dia itu sebagai terlapor, apakah sebagai korban, layani layaknya seorang raja. Layani mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, istilahnya kita nunduk ke bawah gitu. Ya, kita nunduknya itu ya bukan nyembah tidak ya. Betul. Tapi kita ya rendahkan diri kita kepada masyarakat. Masyarakat lebih tinggi derajatnya. Itu ya menurut saya ya. Karena ini kita pelayan masyarakat. Ya tentunya masyarakat harus kita layani dengan sebaik-baiknya agar mereka puas. Nah, itu makanya tebarkan kebaikan setiap waktu, setiap hari, apapun kegiatan kalian, kita bilang kalian harus bisa baik di mata masyarakat. Ya. Ini yang menjadi ya niat saya ya, sehingga nggak ada lagi polisi-polisi yang brengsek, itu nggak ada lagi di sini. Polisi-polisi yang arogan, kemudian penyalahgunaan wewenang. Ini butuh proses. Betul. Tapi proses. Mulai dari awal ini saya sudah warning. Saya ingatkan anggota, jangan sekali-sekali kalian melanggar aturan. Jangan sekali-sekali sakiti hati masyarakat. Sakiti hati masyarakat itu. Ingat, kalian dibentuk jadi polisi dari uang rakyat. Kalian menjalankan tugas anggaran-anggaran dari rakyat. Kalian bertanggungjawabkan itu. Imbal baliknya apa? Kalian lakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu aja kuncinya. Lindung, ayomi, dan layani masyarakat. Gakum terakhir Gakum itu. Baik Pak Polres, kita break dulu. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah monitor podcast PWI Musi Banyuasin bisa ngobrol inspiratif dan edukatif mencerdaskan. Terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin, Dinkominfo, dan juga Mubanet yang sudah mensupport acara di pagi hari ini. Kita jeda dulu break setelah pesan berikut ini yang mau lewat.
perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Oke, masih di podcast PWI Mubah Bisa, bicara santai, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Masih bersama tamu kita yang sangat ganteng, yang di sampingnya mengimbangi kegantengannya. Ini Pak Kapolres yang di samping ini diam Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Apa? Diam berarti emas. Apa? Staf. Oh, Staf sus ya. Berarti yang khusus-khusus saja kerjanya. yang khusus, iya. Nanti coba Pak Kapolres diberdayakan untuk nyicip pabrik racun asli atau enggak racun. Iya ya, kelinci percobaan berarti. Coba. Iya, terus drive. Pak Kapolres. Ya. Ini kita lihat semakin lama semakin berubah. Dari sisi perekrutan saja kami monitor itu diprioritaskan juga hafiz Quran untuk masuk ke Polri. Betul. Itu mungkin alasannya apa Pak? Jadi gini Mas Jai, ini kan komitmen Polri ya. Iya. Untuk sosok polisi ini bukan hanya dari berasal sumber SMA, SMU atau MAN, tapi kita berikan kesempatan kepada masyarakat mungkin ekonomi lemah ya, ekonomi lemah, kemudian anaknya ini berpotensi, apakah itu dia di pesantren ya, apakah itu dia di sekolah staraf dengan SMA atau MAN, tapi dia punya potensi, ini bisa kita rekrut menjadi seorang polisi. Nah, apalagi katanya tadi hafiz, memang benar, karena polisi ini bukan hanya pengetahuan umum saja yang dinilai ya, tapi juga pengetahuan tentang keagamaan. Polisi ya multi talents ya. Iya. Ya, pengetahuan umum oke, pengetahuan agama juga oke, kemudian keterampilan khusus lainnya juga oke. Nah, jadi nanti ya kita ini pasti akan disebar di fungsi-fungsi yang sesuai dengan kemampuan. Nah, salah satunya adalah hafiz tadi. Hafiz ini bukan hanya dia penceramah agama, enggak, tapi dia bisa menjadi sosok yang bisa memberikan pembelajaran kepada sesama polisi lainnya. Seperti hafiz tadi kan, dia kan tahu bagaimana tentang Al-Quran, bagaimana dengan hadis, bisa tularkan kepada rekan-rekannya yang lain, sehingga dari sisi agama bagus, sisi pengetahuan umum juga bagus, berarti perilakunya juga bagus dong. Betul. Ya kan? Nah, harapannya masyarakat apa? Polisi yang profesional, polisi yang humanis, polisi yang benar-benar dambaan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat itu. Itu mas sebenarnya. Iya. Sampai-sampai kalau kita monitor, saya kan beberapa masjid setiap Jumat ini ada polisi Dai Kamtibmas. Nah. Itu konsepnya seperti apa? Atau memang seperti tadi kan dari hafiz Quran yang akan memberikan ceramah juga seperti itu. Seperti apa mungkin lebih jelasnya Pak Kapolres? Kalau tadi kan rekrutmen ya. Iya. Karena kita mengakomodir dari pesantren-pesantren. Iya, betul. Ya, tapi nanti pada saat penggunaannya tentu berbeda-beda. Oh gitu.
apakah nanti dia bisa menjadi Babin Kamtimas, apakah dia nanti mungkin bisa bekerja sebagai kerjasama luar negeri, ya. Hubungan Arab internasional. Saudi, polisi Arab Saudi dengan polisi Indonesia gitu kan. Dia bisa penerjemah. Kan bisa bahasa Arab kan? Oh iya, kalau betul. Hafiz itu. Iya. Nah, dia bisa menjadi ya penerjemah misalkan, bisa dia sebagai pasukan perdamaian nanti di PBB ataupun di Darfur ya. Iya. Nah, kalau polisi kan di Darfur itu misi perdamaian. Polisi kan bisa ini yang kalau misalnya kemampuan intelektual tentang agamanya bagus, tentu pasti akan digunakan di situ. Iya. Nah, kemudian untuk Dai Kamtimas. Dai Kamtimas kan ya bukan berasal dari pesantren juga kan, tidak. Iya. Tapi polisi yang benar-benar mencurahkan perhatiannya terhadap bagaimana Kamtimas ini bisa sampai ke pelosok-pelosok desa, ke masyarakat melalui ceramah. Ceramahnya ya itu tadi di masjid-masjid, mungkin subuh keliling, Jumat keliling, kemudian subuh juga ya berarti subuh ya? juga, subuh keliling, Jumat keliling. Ini biasanya diemban oleh Babin Kamtimas. Babin ya. Ya, dia bisa ceramah agama, dia juga bisa ceramah tentang Kamtimas. Jadi program-program kerjanya Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri bisa disampaikan pada saat mereka ceramah. Oke, begitu. Ini jauh dari kasus FS. Ya. Polres Musi Banyu Asin sudah melakukan hal-hal kebaikan ya. Itu bedah rumah. Itu masih tetap berjalan Pak Kapolres di Musi Banyu Asin. Ada beberapa rumah masyarakat yang benar-benar membutuhkan hancur dan dibangun oleh Polri dengan program impact tadi. Apakah masih tetap berjalan ini? Ini program bagus ya Mas Ajaya. Iya. Kalau nggak salah itu dulu diinisiasi Bu Andes ya. Iya, betul. Bu Andes, kemudian dilanjutkan Pak Erlin ya. Pak Erlin, Pak Alamsah, dan saya karena 6 bulan ini berjibaku dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sini kan. Iya, betul. Ya belum ke sana arahnya. Mungkin tahun ini kita akan mulai lagi programnya, dan kita akan pilih salah satu rumah masyarakat yang betul-betul yang nggak layak lagi dan kita kasih bantuan. Iya. Kemarin pada saat kita Jumat curhat, ya kita kumpulkan para PKL, kemudian pengemis-pengemis, kemudian yang kerja ngambil-ngambil rongsokan itu pemulung. Saya sampaikan pada mereka, mungkin bisa kita contoh Kota Parabumuli. Program Pak Wali Kotanya juga bagus. Pemerintah kotanya menyiapkan lahan dan perumahan subsidi khusus bagi mereka yang pekerjaannya PKL, pemulung, kemudian yang tadi tuh bilang pemulung dan kerja ojek, ojek online dan sebagainya yang tidak punya rumah. Itu difasilitasi oleh pemerintah kota, menyiapkan lahan, menyiapkan bangunan rumah, tipenya sederhana sekali, tapi itulah tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Maksud saya ini kita dorong ke pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin untuk menyiapkan lahan, menyiapkan bangunan untuk mereka ini, agar mereka tidak sewa lagi. Berapalah gajinya sebulan kan 1.200.000. Apakah cukup untuk makan? Apakah cukup untuk sekolah? Kan nggak cukup. Nah, dengan adanya inilah dorongan saya nanti ke pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin dengan PAD yang luar biasa tinggi. Betul. Ya. Hampir 5 triliun atau 4 sampai 5 triliun ya. Itu sangat mudah sekali kita bisa menyiapkan lahan, bangunan dan sebagainya untuk masyarakat kita sendiri. Pak Kapolres, ini untuk masyarakat dengan adanya lapor polisi sudah sangat antusias. Nah, ada hubungan Polri, TNI dan juga dinas instansi. Itu sinerginya seperti apa sekarang untuk sama-sama membangun institusi Polri ini untuk lebih baik? Alhamdulillah, Mas Jai, selama saya di sini, saya masuk bulan Juli tanggal 20 ya. 20 Juli saya mulai bekerja aktif sebagai Kapolres Musi Banyu Asin. Yang saya rasakan adalah kehangatan saya. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi, kemudian sinergitas kita. Bapak Bupati, kemudian Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Agama,
semuanya jadi satu kesatuan, sebuah kekuatan kita untuk bisa memajukan masyarakat Musi Banyuasin. Permasalahan sekecil apapun kami turun langsung ke lapangan, kami selesaikan, kami tuntaskan. Ya, masalah minyak masyarakat pada saat saya baru di sini dihadapkan seperti itu, semuanya bisa kita akomodir. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait dengan hasil bumi ya, Musi Banyuasin ini kita tata kelola dengan baik ya, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, kita akan kawal ini tata kelolanya ini sehingga apa? Sehingga minyak yang terkandung di perut buminya Musi Banyuasin ini bisa untuk membangun masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya. Jadi tidak ada lagi namanya ilegal, nggak ada lagi. Itu namanya tata kelola sumur minyak masyarakat untuk masyarakat, ya, untuk daerah, kemudian untuk negara. Itu maksudnya. Sekarang ini kan tidak. Semuanya liar, liar. Pokoknya saya ngebor di sinilah, tidak bisa diawasi. Kalau kita ke depan nggak ya malah nanti kita akan di demo, kemudian perlawanan masyarakat, terjadi hal-hal yang berpotensi gangguan Kamtibmas. Ini salah satu PR saya dengan Bapak Bupati, Pak Dandim, dan semua stakeholder FKPD agar ini bisa kita kawal sampai ke tingkat pusat. Ya, alhamdulillah ini sudah jalan setengah nih. Jalan setengah, tata kelola sudah ada. Tinggal kita nanti bertemu dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, Forkopimda Provinsi, kemudian nanti lanjut ke kementerian terkait. Insya Allah kalau misalkan semuanya berdoa, ya masyarakat Muba ini, ya mungkin 2 bulan 3 bulan ini bisa kita dapatkan permen tadi, revisi permen, ya SDM. Revisinya tentang nggak ada lagi ilegal, tapi sumur masyarakat yang dikelola dengan baik. Itu yang menjadi tugas saya. Yang lain-lain insya Allah semua permasalahan masyarakat bisa kita redam, kita tuntaskan, kita selesaikan. Itu karena apa? Karena kita komit dengan Pak Bupati. Ya, pada saat saya masuk ini, Pak Bupati, Pak Dandim, kita sama-sama ini Forkopimda turun ke lapangan. Nggak ada kita di kantor. Setiap ada keluhan masyarakat, komplain masyarakat terkait dengan konflik-konflik sosial. Apakah itu masyarakat dengan PT, ya, masyarakat dengan masyarakat, perorangan, korporasi dan sebagainya, kita turun ke lapangan, ya, kita selesaikan dan tuntaskan. Jadi sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Zero konflik. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga apa? Sejuk, damai, guyup Musi Banyuasin, sehingga investor masuk, ya, ekonomi berjalan, meningkat, masyarakat nyaman, aman. Itu yang diharapkan. Baik. Jangan kemana-mana, sahabat podcast PWI Bisa. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan segera kembali. Bang, beli bawang gak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Neng, beli batik warnanya terang. Neng, tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah. Barokallah. Banyak harta ngapain kalau nggak berkah pikirin. Oh, punya harta nggak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah.
Ya, masih di podcast PWI Bisa, bicaranya santai, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Pak Kapolres sudah penghujung acara nih. Mungkin kami sudah mengganggu waktu Pak Kapolres selama 1 jam. Pak Kapolres, mungkin di penghujung acara podcast ini ada pesan-pesan atau untuk masyarakat. Ya. Silakan Pak Kapolres. Saya berharap kepada masyarakat Musi Banyuasin, kondusivitas Kamtibmas yang selama ini terjaga, ya terpelihara dengan baik, agar tetap kita jaga, tetap kita ya berharap ini bisa memberikan kenyamanan buat masyarakat ini. Dan kami Polres Musi Banyuasin membuka diri pada masyarakat apabila ada hal-hal yang kurang terhadap kinerja kami. Saya minta dengan sangat untuk memberikan ya semacam ya masukan lah, saran kepada kami, karena kami ini ya belum merasa baik, belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tentu ada anggota-anggota kami yang berbuat menyakiti hati masyarakat. Ya, pada kesempatan yang baik ini tolong kami berikan masukan, saran agar kami bisa berbenah, agar kami bisa memperbaiki diri untuk menjadi polisi yang sebenarnya, polisi yang di hati masyarakat, agar kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan posisi yang benar-benar ya menyenangkan, ya bermanfaat, ya sehingga kalau misalkan antara Polri, pemerintah kabupaten, kemudian masyarakat sudah proaktif ya terhadap keamanan di Musi Banyuasin ini, insya Allah apa yang menjadi programnya Bapak Bupati itu akan, yakin saya, terrealisasi membangun Musi Banyuasin ini. Kemudian kita tahun ini ada tahun politik. Saya minta kepada masyarakat untuk tidak ya menelan mentah-mentah ya informasi-informasi yang hoak, ya informasi-informasi yang justru mengganggu keamanan ketertiban di Musi Banyuasin. Ya, ini kan untuk digitalisasi, kemudian internet, media-media sosial. Ya, saya minta kita harus bijak menggunakan HP. Ya, bijak kita mengomentari sesuatu yang ada di media sosial. Kalau menurut saya lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Karena apa? Karena kalau kita berkomentar tentu nanti akan ruwet dan bisa masuk ke ranah pidana. Ya, saya minta kepada masyarakat Musi Banyuasin, ayo sama-sama kita kawal ini semuanya. Ya, perjalanan tahapan-tahapan pemilu ini dengan kita bersama-sama antara pemerintah kabupaten, TNI, Polri, ayo kita membangun Musi Banyuasin ini ke arah yang lebih baik. Kemudian ya prediksi dari BMKG terkait dengan Karhutla, ini saya sampaikan di sini, pada bulan Mei dan Juni kita akan memasuki musim kemarau. Persiapannya adalah ya kita harus bersiap-siap karena wilayah Musi Banyuasin sebagian besar kan lahan gambut. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat yang di wilayah gambut untuk tidak menyalakan atau membakar lahan. Karena ini berpotensi nanti akan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Dan kosnya lebih tinggi. Ya, mungkin nanti dari sini dampak pengaruhnya sampai ke Singapura sana. Ya, mulai dari sekarang kita sudah persiapan. Insya Allah hari Senin kita melaksanakan kegiatan apel kesiapan personil maupun kelengkapan peralatan. Saya kira itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Tetap jaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ya, mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang bisa membangun Musi Banyuasin lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah memonitor live streaming kita podcast PWI Bisa
Kami ucapkan terima kasih buat Dinkominfo, Dinas Pendidikan dan Polres Banyuasin, juga buat rekan-rekan yang juga disiarkan juga di Radio Gemarandik, Pak Kapolres, untuk podcast pada pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Harkan Tipmas di Kabupaten Musi Banyuasin tetap selalu terjaga. Terima kasih juga kedatangannya. Insya Allah kita akan undang kembali Pak Kapolres di podcast PWI Bisa. Saya Jai, pemandu acara pada hari ini. Mohon maaf dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat PWI, sebentar lagi kita akan menyaksikan live podcast PWI Bisa bersama Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Siswandi SIK SHMH, didukung oleh Mubanet, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin, Dinkominfo Kabupaten Musi Banyuasin.